Handphone saya baterainya habis. Kenapa habis? Saya lihat podcast yang bagus-bagus. Saya baca berita yang nambah wawasan saya. Saya baca artikel, baca jurnal, buat saya makin kaya dengan data-data. Saya dengerin ceramah ustadz-ustadz, kiai-kiai, nambah saya punya ilmu. Saya belajar tahsin dari YouTube. Saya ngelihat damaiindonesia.id. Wah, masuk juga tuh barang. Kenapa manusia disebut rugi? Sebenarnya siapa manusia yang disebut rugi di situ? Dalam bahasa Arab itu wal asri innal insana lafi khusr. Al insan itu ada huruf alif lamnya, itu mananya al jinsiyah lil istighraqiyah. Semua manusia berpotensi rugi. Semua tanpa terkecuali. Semua berpotensi rugi. Hanya ada yang selamat, ada yang kagak selamat. Tapi semua kita berpotensi rugi. Kenapa manusia berpotensi rugi? Karena kita hidup dengan waktu. Waktu inilah kuota kita. Kalau handphone gak bakal hidup kecuali ada baterainya. Kalau selama dia gunain handphone, kerjaannya cuman main game, stalking yang kagak jelas, ngelihat podcast yang kagak bener, habis baterainya, soak, tapi dia nggak dapat value dari main handphone, maka rugi yang punya handphone ini. Tapi handphone saya baterainya habis. Kenapa habis? Saya lihat podcast yang bagus-bagus. Saya baca berita yang nambah wawasan saya. Saya baca artikel, baca jurnal, buat saya makin kaya dengan data-data. Saya dengerin ceramah ustadz-ustadz, kiai-kiai, nambah saya punya ilmu. Saya belajar tahsin dari YouTube. Saya ngelihat damaiindonesia.id. Wah, masuk juga tuh barang. Iya. Saya lihat tuh ceramah kiai-kiai banyak di sana. Habis baterai saya, tapi saya dapat value nggak? Rugi nggak? Nggak rugi. Biar kata baterai saya habis, tapi saya dapat value. Saya nggak rugi. Yang rugi adalah ketika umur saya habis, saya kagak dapat untung tapi buntung. Itu yang disebut wal asr. Innal insana lafi khusr. Demi detik semua manusia berpotensi rugi. Kenapa? Kata Ibn Abbas, innama antal ayyam. Ya bani Adam, kamu itu adalah akumulasi kumpulan dari waktu. Idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk. Kalau hilang sedetik dari dirimu, maka hilang juga umurmu sedetik. Maka kata Imam Al-Ghazali, rata-rata umur umat Nabi Muhammad ini berapa? 60-an lah. Kita tidur sehari berapa jam? 8 jam. Berarti kalau kita tidur jam 9, kita bangun jam berapa, Bu? Taruhlah jam 3, jam 4. Atau kita tidur jam 10, bangunnya jam 3 atau jam 4. Kata Al-Ghazali, seandainya usia rata-rata orang 60 tahun dan dia tidur 8 jam, diakumulasikan dengan umur 60, dia sudah tidur selama 20 tahun sepanjang hidupnya. Berarti sisa berapa tahun? 40 tahun. Pernah dengar gak ada orang bilang orang kalau usia 40 kagak berubah? Susah itu. Pernah gak dengar? Sebenarnya ungkapan itu berangkat dari cerita ini. 20 tahun dipakai tidur, 40 tahun kagak bener. Coba, dia mau buat apa lagi? 20 tahun udah habis buat tidur. 40 tahun dia belum hijrah, belum tobat. Dia pulang ke Allah bawa apa? Nih ibu usia udah berapa nih, Bu? Udah macam-macam nih. Ada yang 70 di sini? 60? Masya Allah, udah lewat umur Nabi semua nih, rata-rata ya. Ada yang udah lewat umur Nabi. Itu barokah bener tuh. Iya, kita nih yang belum nyampe belum tahu. Nah, ibu-ibu yang udah nyampe, udah nggak waktunya main-main, Bu. Udah nggak waktunya bercanda-bercanda. Hidup nggak bisa pakai bercanda. Bukan nggak boleh ketawa, bukan.
Hatta kalau mau ketawa, ketawanya nggak boleh dipakai buat bercanda, kudu ketawa dipakai buat agama, begitu maksudnya. Ya, ketawanya di majelis gitu, bukan ketawa ambil dugem, bukan. Ketawa ambil party, udah nenek-nenek dugem, patah tuh tulang ekornya. Udah nggak bisa main-main, udah nggak bisa. Waktu kita terbatas dan kita bakal pulang. Begitu kita nggak punya tabungan amal, innal insana lafi khusr, maka kita lah orang yang rugi. Bukan rugi secara materi, mungkin dia kaya, asetnya banyak, anaknya banyak, mobilnya banyak, bininya, tapi dia rugi karena dia nggak punya tabungan hidup. Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan cukup.